Halo semuanya, kembali lagi. Di video kali ini, gua akan membahas tentang Crow Zero kedua atau Crow Zero season kedua. Lanjutan dari Crow Zero yang pertama. Cerita masih berawal di Suzuran. Bisa dilihat Genji lagi ngudut dekat kolam renang dan dia siap-siap berduel dengan Rindaman. Dan bisa dilihat juga Takia KO melawan Rindaman. Sorak-sorai penonton mulai kedengaran ketika Genji kalah. Ternyata Serizawa dan yang lainnya sedang taruhan antara Genji dan Rindaman. Dan ternyata Tokaji menang taruhan melawan Serizawa. Tokyo bilang kalau Genji bisa ngalahin Rindaman, maka nggak ada lagi yang bisa ngalahin dia. Tapi bisa dilihat kemampuannya cuma segitu aja. Tetapi dia masih terus nantang Rindaman. Dan tetap saja kelompok Serizawa yang kalah melawan GPS. Scene berpindah ke lapas yang ada di Jepang. Dan bisa dilihat napi-napi di sana sedang olahraga. Dan terlihat juga napi yang baru keluar dari lapas kita yang kita tahu adalah Kawaishi Noboru, mantan preman Suzuran. Kawaishi pergi ke makam Bito Makio, mantan preman dari SMA Hosen. Bito tewas karena dibunuh oleh Kawaishi ketika tawuran antar sekolah. Sewaktu ziarah, Kawaishi didatangi anak-anak Hosen yang ternyata nungguin 2 tahun dia keluar dari lapas. Dan sekarang anak buahnya lah yang menjadi preman di Hosen. Melihat sekilo rombongan anak Hosen, Kawaishi mengeluarkan jurus Mustika Buru. Kawaishi berlari entah kemana-mana sampai dia nyampe ke tongkrongannya Serizawa. Tokyo sama Serizawa sempat terkejut karena kedatangan Kawaishi. Serta kawan-kawannya maju ngadepin para botak-botak Hosen itulah. Pentolan dari Hosen bilang untuk nyerahin Kawaishi dan jangan lindungin Kawaishi. Hosen dan Suzuran sudah janji tidak akan tawuran lagi karena kejadian 2 tahun yang lalu. Dan di kasus Kawaishi, dia sudah dikeluarin dari Suzuran. Kebetulan juga Genji dan lainnya lagi ada di sekitaran situ. Lalu mampir melihat ada apa rame-rame ini. Genji dengan gaya tengilnya langsung ke tengah-tengah di antara orang-orang ini. Pentolan Hosen masih mengira kalau preman Suzuran itu ya masih dipegang Serizawa. Nah, pentolan Hosen itu bilang jangan songong di depan preman Suzuran. Mendengar itu Genji naik pitam lalu ngebogom pentolan Hosen. Pihak dari Hosen nanya ke Genji. Lalu Cuta bilang dia adalah preman baru Suzuran yang baru. Ingatlah. Karena preman yang mulai atau ketua yang mulai duluan, maka rusaklah perjanjian anti tawuran antara Suzuran dan Hosen. Pihak dari Hosen akhirnya mundur dan membiarkan Kawaishi lolos. Ternyata Genji nggak tahu perjanjian damai Suzuran dan Hosen. Suzuran akan kembali tawuran lagi melawan Hosen. Dan film dimulai. Dan kita bisa lihat flashback ketika Hosen dan Suzuran tawuran. Bisa dilihat ketuanya Kawaishi dari pihak Suzuran dan Bito Makio dari pihak Hosen. Dan ada Serizawa dan Tokyo ikut serta dalam tawuran tersebut. Tawuran dimulai di sebuah jembatan dan akhirnya tawuran pun berkecamuk. Terlihat Serizawa menikmati berantemnya. Tokyo menyarankan ke Kawaishi untuk berhadapan langsung ke Bito. Kawaishi langsung berhadapan ke Bito dengan sebelah pisau di tangannya dan bilang Suzuran gak akan kalah. Akhirnya Bito tewas tertusuk di bagian perut dan bisa dilihat Serizawa, Tokyo, dan Narumi Taiga melihat adegan pembunuhan tersebut. Scene berpindah ke bar langganannya Genji. Genji menanyakan tentang perjanjian damai antara antara Hosen dan Pak bartender tersebut ya. Pak bartender terkejut kalau perjanjiannya rusak. Di tengah percakapan tersebut datanglah Ruka, doinya Genji nih. Yang nanyain Genji apa dia ribut lagi dan menanyakan tentang Ken. Ken mati gara-gara ngelindunginnya. Ya walaupun itu hoax sih. Scene berpindah lihat Kawaishi menanyakan tentang Ken dan si bos menjawab Ken sudah mati, ditembak oleh bosnya. Dan Kawaishi disuruh pergi. Dan Kawaishi menanyakan siapa bosnya, biar dia mencari bosnya. Dan ternyata dia mencari bosnya di depan bosnya tersebut. Bosnya cuma ketawa-tawa lalu pergi. Kawaishi digebukin oleh anak-anak buahnya. Scene kembali berpindah ke Hosen. Dan kita tahu di sini
ketua Hosen adalah Narumi Taiga. Di sana Narumi briefing ke anak buahnya kalau kita bakal tawuran lagi sama Zuzuran. Narumi memberitahu Ryo, Zuzuran jangan nahan diri lah, tabok-tabok aja gitu loh. Di tengah-tengah itu juga datanglah Washio Gota yang dia nyariin Narumi. Ya bisa dilihat habis digulung sama Narumi ya, Narumi menyuruh Madoba untuk memanggil Tatsuya, adiknya Bito Makio. Oke, jangan lupa nonton video-video gue selanjutnya. See you.